Selamat datang di sesi 1 mata kuliah Laboratorium Pengantar Akuntansi bersama saya Agari Perdana. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang topik pertama yaitu jurnal umum. Jurnal umum harus dipahami ya bahwa jika tidak mengerti tentang jurnal umum, maka sesi berikutnya akan sulit. Membuat laporan keuangan akan sulit, membuat buku besar akan sulit. Nah, itu akan menjadi bencana. Nah, caranya adalah terus berlatih dan terus membaca soal dan praktekkan. Itu salah satu cara. Selain bertanya, nanti juga boleh dengan teman boleh, di forum diskusi juga boleh. Maka akan saya jawab semampu saya, semudah mungkin, dan bagi rekan yang membantu akan saya apresiasi juga. Oke, mari kita mulai sesi pertama. Sesi pertama tugas 1 dapat dilihat, silakan download nantinya, yaitu tentang jurnal umum. Maka mari kita lihat dengan contohnya saja ya, karena kalau teori bisa dibaca. Baiklah, ini salah satu contoh yang akan mewakili dari latihan yang akan semuanya buat, kerjakan. Jadi bagusnya adalah sebelum diupload, lebih baik tanya saya dulu. Mengapa? Karena takutnya kalau sudah saya nilai, ada jawaban yang tidak bagus, tidak pada tempatnya, tidak bisa saya revisi lagi penilaiannya. Maka jika mengerti tidak masalah, upload saja. Oke, mari kita lihat contohnya ya. Indah merupakan seorang agen konsultasi di bidang properti yang bekerja sukses di agen properti swasta, suatu perusahaan ya. Pada Januari 2020, Indah memutuskan untuk mendirikan usahanya sendiri dengan menyewa kantor sewaan dikenal dengan Indah Properti. Oke, jelas ya. Kalau belum jelas nanti kita contohkan dengan beberapa poin agar lebih jelas. Jadi si Indah ini dia memiliki kemampuan dan memiliki keinginan untuk buat perusahaan sendiri. Oke, karena dia memulai usaha di bulan Januari, maka kita jadikan transaksi yang ada di sini sebagai kita sebut dengan fenomena ekonomi atau transaksi ekonomi. Nah, itulah yang kita jadikan jurnal umum. Dalam tabel-tabel, apa itu jurnal umum? Yaitu mengklasifikasikan fenomena ekonomi, transaksi ekonomi ke dalam aset, ke dalam kewajiban, ke dalam modal, dan semuanya. Nah, pembagiannya seperti ini. Aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban. Aktiva itu adalah aset. Aset adalah harta yang digunakan untuk perusahaan, untuk operasional perusahaan, bukan untuk memiliki pribadi. Karena dalam akuntansi harus dipisah antara harta pribadi dan harta perusahaan. Mengapa? Ya, seburuk-buruknya jika kita pilot, maka harta kita di rumah tidak diambil, tidak dilikuidasi, hanya harta perusahaan saja. Oke, jelas ya. Pertama, aset diterima Indah Properti. Nah, ini mulai usaha. Dia ada di tangannya, baik itu cash di tangan, cash on hand, atau cash di bank, cash ini bank. Piutang usaha 3 juta, perlengkapan 2 juta, dan peralatan kantor 12.500. Dari kas ini 15 juta sampai peralatan, ini disebut dengan aset. Ya, kolom aset adalah nih, kas, piutang, perlengkapan. Nah, kolom aset, mari kita contohkan ke dalam jurnal umum. Nah, ini jurnal umumnya, ada kas, harus debit ya. Kenapa debit? Karena aset normalnya berada di posisi debit. Ya, aset itu tadi cash, piutang usaha, perlengkapan, peralatan. Nilainya sudah kita inputkan, maka jumlahnya ini harus dikredit. Kenapa? Harus seimbang lah, ya. 32.500, 32.500, lainnya apa modal? Nah, kenapa modal?
Mari kita lihat. Ini kan di debit ya. Lawannya harus kredit. Kredit itu hanya dua, kewajiban satu, modal satu. Kita memperoleh tadi ada cash, maka tidak mungkin ada utang. Ya. Utang adalah berasal dari bank, dari leasing, karena tidak mungkin. Kan dia berusaha bukan dari utang usaha, tidak ada kalimat utang usaha atau kewajiban tadi. Maka disebut dengan modal. Ini tentu kita coret, tidak masuk kriteria. Ya. Nah, jadinya seperti ini, 32.500.000 rupiah. Oke, jelas ya. Lawannya harus modal. Nah, yang kedua, mari kita lihat soal yang kedua. Tanggal 1 membayar sewa 6 bulan. Nah, sewa ini aset atau utang? Jadi kita lihat dulu. Sewa. Nah, sewa. Sewa itu aset. Nah, kenapa sewa itu aset? Karena kita membayar dulu uang kepada pemilik bangunan sehingga kita memperoleh hak pakai, hak guna terhadap sewa bangunan tersebut, kantor itu, ruko itu ya. Jadi makanya disebut dengan aset. Nah, ini kan sama-sama di aktiva nih, kas juga di aktiva. Karena kita membayar di muka sebanyak 5.400.000 selama 6 bulan, maka ada uang keluar. Tidak ada lagi, modal nggak ada. Modal sampai di awal aja, atau di akhir aja nanti, pas membaca laporan keuangan. Ini belum laporan keuangan ya, ini transaksi kita jurnal umum namanya. Nah, sama-sama aset tentu harus ada di kredit, harus kita hilangkan. Apa yang keluar? Uang tunai, cash, 5.400.000. Jangan lupa ya, refnya harus disebut juga. Refnya berasal dari sini, 1, 1, 2, 1, 3. Ya. Oke, kita kembali. Harus ada di sini, harus seimbang. Oke, ngerti ya? Ini sedikit saya bahas, semoga bermanfaat. Sedangkan yang ini akan menjadi menarik nanti. Kenapa menarik? Karena asuransi, oh ya, saya sedikit bahas ya, asuransi sama dengan ini fungsinya. Dan pendapatan dari bank muka ini disebut dengan apa? Mudahnya saja dilihat dari sini, dia masuk ke dalam kewajiban atau hutang. Kenapa hutang? Karena kita memperoleh uang dari klien sebanyak 5 juta, tapi belum kita berikan haknya kepada klien itu. Kita memberi hak, tapi kewajiban kita belum. Hak klien belum kita diterimanya, kewajiban kita belum kita lakukan. Makanya disebut dengan DP. DP, uang telah diterima di awal. Nah, disebut dengan pendapatan dari muka. Ini juga kunci sebenarnya. Ada 22, ada 11. Lihat ada 22 ya. 1 itu kunci juga. Dan juga nanti kalau kita pakai aplikasi akan memudahkan kita dalam memakai aplikasi tersebut. Nih, peralatan utang usaha. Peralatan utang usaha pada kita lihat membeli tambahan peralatan kantor secara kredit. Nah, ini bisa dengan leasing, bisa dengan bank. Jadi ini uang tidak ada lagi ya. Ada uang tapi untuk digunakan lain. Makanya diperlukan kredit. Kredit bisa ke bank, ke leasing, ke orang tua, mertua, adik, kakak, ya boleh ya. Tapi kita tidak mengeluarkan uang karena yang membayar uang itu adalah pihak lain. Membayarkan kepada penjual peralatan kantor itu. Nah, ini dia. Peralatan kantor adalah aset. Nah, utang usaha. Kenapa utang usaha? Karena kredit. Nah, gitu. Nah, ini tadi dia, piutang usaha itu apa ya? Mari kita lihat. Menerima kas dari klien atas pelunasan piutang usaha. Kenapa piutang usaha? Karena ini kas ya. Karena kita telah menerima uang kas. Ini adalah kejadiannya dari tanggal 1 sampai 5 udah kita tagih pendapatannya. Nah, karena kita tagih, kita dapat uang. Makanya piutang usaha itu yang tadinya di debit jadi kredit, tapi 1.800.000 lagi, sisanya 1.200.000 kemana? Belum ditagih. Di sisa piutang usaha kita masih ada 1.200.000. Juga dengan beban iklan, berarti kita membayar beban iklan di debit. Uang kita keluar 150. Piutang usaha seperti itu juga, dan selanjutnya dapat dibaca. Nah, jika masih ada ragu, boleh bertanya di forum diskusi atau via chat dengan saya, yaitu di e-learning message maupun via WA. Oke, itu saja. Semoga bermanfaat.
semoga memperoleh nilai maksimal di akhir semester ini.